Jadi ada satu contoh kasus beberapa tahun yang lalu, para pencari rotan itu dikejar harimau. Untuk menyelamatkan diri, dia memanjat pohon. Rupanya sang harimau juga tahu dia akan menunggu kapan dia turun. 3 hari 3 malam dia nggak turun-turun, karena harimaunya nggak mau pindah. Baru belakangan hari keempat didatangkan bantuan dari luar, baru harimau itu bisa diusir. Jadi selama 3 hari di sana nggak sholat. Terima kasih. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepada kita. Tapi kalau saya lihat di sini, ini bukan sebuah pertanyaan, tapi lebih kepada sebuah pernyataan. Saya bacakan, jika saya sembuh dari sakit, saya tidak akan meninggalkan sholat. Itu kan pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, kemudian bagaimana saya sholat? Untuk bersuci saja susah. Ini ada 2 pernyataan, seolah-olah ada kesan dalam kehidupan bermasyarakat, kalau sudah sakit boleh meninggalkan sholat. Kalau pakaian susah diganti dengan pakaian yang bersih, yang suci, boleh meninggalkan sholat. Sebenarnya dalam pandangan syariat, bahwa sakit itu bukan halangan untuk meninggalkan sholat. Sakit bukan halangan untuk meninggalkan sholat. Tidak bisa bersuci, sudah ada aturan dalam syariat. Orang yang sakit tetap dia harus berwudu sebagaimana orang yang sehat, kecuali ada sesuatu yang menghalanginya. Yang menghalangi, kalau dia berwudu akan mengakibatkan sebuah penyakit misalnya, dia boleh bertayamum. Jadi yang gugur adalah wudunya, tayamum tidak gugur. Kalau ada orang sakit tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, yang gugur adalah wudunya, yang gugur adalah tayamumnya, salatnya nggak gugur. Demikian juga kadang orang mengeluh, bagaimana mau salat sedangkan pakaian saja yang kotor susah diganti. Jadi yang gugur tidak mengganti pakaian yang kotor, pakaian yang bernajis. Salat tidak ada yang gugur. Makanya Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum" dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuan yang kamu miliki. Bagaimana kita sanggup melakukannya? Lakukanlah. Kewajiban itu tidak gugur. Jadi selama orang masih sehat akalnya, kewajiban sholat tidak gugur, kecuali yang tidak sehat adalah akalnya. Hilang akal sehat, maka gugurlah sholat atasnya, karena memang itu bukan merupakan kewajiban untuknya. Karena syarat wajib sholat adalah salah satunya manakala orang sehat akalnya. Nah, kemudian selanjutnya juga Rasulullah bersabda, "Iza amartukum bi amri", apabila kamu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, atau apabila aku diperintahkan melakukan satu pekerjaan, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah, maka lakukanlah pekerjaan itu menurut kemampuan yang kita miliki. Jadi ada satu contoh kasus beberapa tahun yang lalu, para pencari rotan itu dikejar harimau. Untuk menyelamatkan diri, dia memanjat pohon. Rupanya sang harimau juga tahu dia akan menunggu kapan dia turun. 3 hari 3 malam dia nggak turun-turun, karena harimaunya nggak mau pindah. Baru belakangan hari keempat didatangkan bantuan dari luar, baru harimau itu bisa diusir. Jadi selama 3 hari di sana nggak sholat, nggak meninggalkan kewajiban, nggak bisa berwudu, bertayamum, nggak bisa bertayamum, lakukanlah sholat, karena sholat itu tidak gugur. Makanya Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman", hendaklah kamu sholat dalam keadaan berdiri. Manakala enggak sanggup, fa illam tastati qa'idan, bila enggak sanggup berdiri, hendaklah kamu salat dalam keadaan duduk. Bila enggak sanggup dalam keadaan duduk, fa illam tastati fa ala jambin,
Manakala enggak sanggup, maka salatlah dalam keadaan berbaring, atau kata Imam Nasai dalam keadaan melelentang. Jadi yang gugur itu bukan tidak bisa berwudu lalu gugur salat, tidak bisa tayamum gugur salat. Yang gugur ya tidak bisa berwudu diganti dengan tayamum, tidak bisa tayamum, salat tetap wajib dilaksanakan menurut kadar dan kemampuan yang dimiliki. Karena itu sebuah kewajiban. Jadi karena ada kewajiban yang seperti itu, tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan salat dengan alasan nanti saya memilih akan mengerjakan pada saat saya sehat. Berbeda dengan puasa. Puasa ada aturan boleh meninggalkan puasa karena beberapa sebab tertentu. Jadi ini apapun sebabnya, salat tetap dikerjakan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa dengan gerakan, dengan isyarat. Jadi mudah-mudahan ini jangan dianggap enteng. Jadi kewajiban salat jangan dianggap enteng. Jadi apapun halangannya, salat tetap dikerjakan selama masih diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga ada manfaat.